mengasuh anak ya kan, dia membahas semuanya, kalau dia tidak membatasi. Dan bahkan kalau misalkan yang kedua itu kan ketika dia mau berdiskusi sama Ruben dialihkan ke pengacara itu Bang, 2 poin dulu. Jadi yang tadi Ruben kasih mana? Iya. Dia merasa hak asuhnya banyak yang ikut campur Bang, padahal itu urusan dia sama Ruben aja. Saya tidak pernah ikut campur, ya. Saya tidak pernah ikut campur, ya. Ya, saya tidak pernah ikut campur, ya. Ketika Ruben merasa bahwa di ruang tertutup pembicaraan dia, komunikasi dia dengan mantan istrinya itu tidak pernah clear, tidak pernah memberikan satu dampak yang bermanfaat bagi dia untuk bisa bertemu dengan anaknya, dan menurut Ruben sulit sekali berkomunikasi dengan kamu. Wajar nggak kalau misalnya kemudian Ruben menunjuk seorang pengacara untuk membela kepentingan hukumnya agar dia bisa mendapatkan hak untuk bertemu dengan anaknya? Di mana salahnya di sini? Baik secara etik maupun hukum, di mana salahnya? Apa ada orang yang gila yang komunikasinya enak-enak tapi kemudian dia suruh pengacara yang menjadi jembatan untuk komunikasi? Nggak ada. Ini pasti karena komunikasinya itu tidak berjalan dengan baik dan Ruben merasa ini kok muter-muter terus, kan begitu artinya. Kok nggak ada satu penjelasan dan omongan yang sama-sama paham gitu loh. Sehingga akhirnya karena mentok terus ya Ruben tentu dong dia tunjuk kuasa hukum untuk memperjuangkan haknya dia. Di sini di mana salahnya? Baik secara etik maupun hukum. Kalau udah kuasa hukum, ya kuasa hukum yang bicara dong. Itu yang bisa harus jawab. Nah, ini contohnya misalnya ini ya. Mana yang dari pertama tadi itu? Tuh. Ini Ruben ini, saya baca aja lah ya. Nanti saya tunjukkan pertanyaan, ya. Ruben bilang begini misalnya, ya. Selamat pagi, Bun. Bun, maaf sebelumnya untuk pembicaraan tadi malam yang kurang bagus dan jadi melebar. Bukan maksudku seperti itu. Semua sudah terjadi, jadi kayaknya nggak perlu diungkit. Aku berkomunikasi untuk urusan anak saja dan tidak mencampuri urusan hidup kamu. Silakan saja lanjutkan, Bun. Tidak mengatur hidupmu. Masuk 2025, aku tutup kupingku dan fokus ke anak saja. Dan jika kesal, aku datang. Jika kesalku datang, aku bayangkan hal-hal yang baik tentang kamu aja. Hanya itu yang bisa aku lakukan. Yang bisa mengalahkan kesalnya itu ya. Jadi aku sudah berdamai dengan apa yang terjadi dan introspeksi diri. Dan aku tutup. Mengingat hal-hal baik saja. Dan senyum untuk mereka-mereka penyampai-penyampai lidah yang nggak bisa ditutup dengan tangan kita. Kita tetap bisa seru untuk anak-anak loh. Kita tetap seru untuk anak-anak dan bisa jalan sama tanpa sungkan. Kalau saat ini pasti masih canggung yang aku rasakan. Yaitu tadi karena muter-muter tadi itu ya. Selamat bergejaya ya Bunda cantik. Yang bagus ya Bun kerjanya. Ada anak-anak yang menanti kamu di rumah. Mana nih? Ada yang lain. Nah jadi ya ini dia komunikasi itu. Nah ini lagi misalnya ini. Oke Bun, pakai batik kan gitu. Jadi artinya mungkin mereka janjian untuk ketemu di rumah, di sekolah anak gitu. Ruben bilang, oke Bun, pakai batik kan? Iya ya, mau pakai batik aja ya, jawabannya dia. Ada ide lain nggak? Komunikasi kan bagus nih ya. Itu ide aku aja. Ya nggak apa-apa, aku mau ikut. Oke Bun, ini 1 hari sebelumnya. Berikutnya muncul Ruben bilang, aku udah nyampe ya Bun, di jalan. Ya ayah, kata S. Ya Bun, tadi aku pikir masih sama, pakai batik. Sesuai janjian, karena ternyata S-nya datang tidak pakai batik. Ya. Hanya Ruben. Ruben tanya, ini kenapa berubah? Tahu gitu aku pakai kemeja rapi aja. Kata Ruben candanya ya. Maaf aku skip banget. Tadi disiapin baju jadi langsung pakai aja. Itu Sus yang siapin. Ruben bilang, aman Bun. Aku kayak bapak-bapak aja. Aku kayak bapak-bapak enggak sih, udah tua banget. Dia bercanda.
Ya, dia bercanda. Jadi sebenarnya komunikasi yang dibangun oleh Ruben itu cukup kan seperti ini misalnya nih, ya. Ya saya baca dengan bukti aja nih ya. Ya. Malam, kamu udah di Thailand. Berarti ini posisinya S pergi ke Thailand. Ini untuk membuktikan apa nih? Jangan nanti dianggap mungkin. Ini untuk membuktikan komunikasi. Ya, Ruben terus kok ngajak komunikasi. Ya. Nanti jadi gini, karena dia langsung merujuk kepada chatnya S sebelumnya. S bilang gini, nanti aku juga ada jadwal ke Thailand ya, dan udah juga ada Nai, Nene dan Yeye, dan pas anak-anak ada sekolah dan les juga ya. Jadi artinya dia yang memutuskan. Jadi kalau dibilang mayoritas Ruben yang memutuskan, saya juga bingung. Karena di sini kan dia tuh, aku mau ke Thailand, ada jadwal ke Thailand nanti Nene dan Yeye, berarti kakek dan nenek. Loh. Soalnya Ruben bilang, soalnya informasinya cuma ini, tapi nggak ada tanggal loh, kata Ruben. Karena masih rencana, planning, kan nggak ada tanggal ya. Nah, dia jawab, iya ya, ada Nene dan Yeye di rumah. Kan kemarin udah bilang. Ruben bilang, iya, tanggal dikasih tahu, jadi aku tahu, kan aku tektokan ke kamu. Iya, jadi pertanyaannya tiap aku pergi, aku tuh harus kasih tahu kamu. Nyambung gak sih? Kan gitu, Ruben kan tanya, kamu udah di Thailand? Kan kaget Rubennya. Soalnya kamu cuma menginformasikan, aku akan ada jadwal ke Thailand. Dan udah juga ada Nene dan Yeye. Tanggal gak disebutkan, tiba-tiba udah di Thailand aja. Ruben tanya dong, begitu nih. Iya, tanggal dikasih tahu, jadi aku tahu kan, aku kan tektokannya sama kamu, sama Iko, kamu kasih tanggal. Dia jawabnya gini, iya, jadi pertanyaan aku, tiap aku pergi, aku tuh harus kasih tahu kamu. Kan kalau kamu pergi pun, aku nggak tanya, dan nggak kasih tahu ke aku juga. Jadi rada bingung nih, ini udah posisi bercerai nih, kalau nggak salah, ya. Loh, jadi Ruben bilang begini, lebih info karena kan anak-anak di kamu. Nah, ini bukti nanti boleh diambil. Jadi ini buktinya ada semua nih. Ya, tadi saya maunya seperti itu Jimban nggak ngomong banyak kita kasih bukti ya, tapi nanti kan kalian nggak mau nanti kan, nah itu ya. Asal tanya apa, keluarkan buktinya. Saya nggak ngomong. Nah, tapi kan nggak enak. Nah, jadi ini ya. Lebih gini. Jadi rada bingung nih kata si S-nya. Robert bilang, nggak ada yang dibingungin sih. Kan orang tuanya cuma kita. Ya. Iya memang nggak ada. Ya emang nggak ada. Ya gimana katanya. Tapi bingungnya kita udah pisah, kenapa aku harus laporan ke kamu kalau aku pergi? Padahal yang ditanya ini berkaitan dengan masalah anak. Dia berpikir Ruben ngerecokin dianya gitu. Oke? Bukan masalah orang tua anak-anak. Ini masih dari S. Ruben jawab lagi. Loh, kan kamu ninggalin anak-anak. Ya nggak apa-apa, tapi bisa diinfo ke aku. Info ke ayah ya. Kan aku bisa tahu dengan siapa dan harus kesepakatan sih, dan tinggal bicara bukan laporan sih, Bu. Jadi artinya biar dia tahu. Kalau bundanya nggak ada, jadi kan dia juga bisa ikut bantuin ngawasin anak-anaknya. Bukan kamu harus lapor kemana-mana gitu, ya. Dia bilang lagi, kan udah bilang sama kayak biasa, ada Nene dan Yeye, juga nggak ada yang berubah. Loh, dia ngerti nggak? Ini bukan lagi dalam suatu perkawinan. Ini sudah dalam perpisahan. Yang anak-anak ada dalam hak asuhnya dia. Harusnya kalau memang dia meninggalkan anak-anak, yang pertama dia informasikan itu adalah ayahnya. Ruben gak diinformasikan, dia bingung. Jawaban S kan seperti biasanya. Ini kan begitu, yang menyimpang. Masa aku harus laporan? Bukan kamu harus laporan, karena aku tahu anak-anak itu
ada di mana kamu kok nggak ada, aku bisa bantu urusin. Dan ini anak-anak kita. Ya, bukan anak pengacara ya. Tuh. Yang bilang anak pengacara siapa? Kan saya nggak pernah bilang itu anak saya hanya bilang bagi dong haknya ke Ruben, kan hanya itu aja. Saya juga nggak pernah mendeskripsikan apa yang dirasakan oleh anak-anak. Ya, saya belum hebat mendeskripsikan, nanti nggak sayang lagi loh, nggak juga. Sampai nggak ngerti saya. Oke, saya teruskan ini ya. Kan nggak ada yang berubah gitu, padahal sudah pisah. Jadi kalau udah pisah itu, kalau misalnya dia sebagai orang yang memegang amanah hak asuh anak itu, kan harusnya bilang ke ayahnya dong. Nah, oke. Dibalas lagi sama Ruben. Tapi situasi kita berubah sih. Ini. Tapi situasi kita berubah sih. Jadi yang nggak ada salahnya kan, suruh orang aja, nggak apa-apa, kasih tahu, nggak apa-apa. Komunikasi kita hanya tentang anak-anak kok, bukan mesti laporan. Jadi udah jelas ya. Komunikasi kita hanya tentang anak-anak. Ya, dijawab lagi sama S. Makanya karena hanya tentang anak, kenapa aku pergi harus laporan? Kembali lagi. Makanya karena tentang anak, kenapa aku harus pergi harus laporan? Nah, jadi kan nggak nyambung nih. Ruben bilang, gua nggak nanyain tentang lu kok, karena ada anak-anak di situ. Ya karena itu kenapa harus aku laporan? Ya memang harus laporan karena ada anak-anak, tapi dia kan nggak ngerti gitu ya. Kenapa dia jawab seperti itu? Kenapa aku harus laporan? Bingung kan? Jadi udah dikasih tahu juga nggak ada yang harus diribetin. Nah, ya. Karena kan seperti yang kamu bilang, situasi sudah berubah. Nah, ya. Tapi anak-anak kan nggak berubah, masih sama kayak dulu sampai sekarang sama nenek dan yeye. Jadi aman, nggak ada yang berubah. Berarti apakah ini bukan suatu perbuatan yang dia memang tidak pernah ingin anak-anaknya itu ada waktu bersama dengan Ruben? Dia lebih memilih, kalaupun dia pergi, anak-anak ini ikut nenek dan yeyenya. Dan dia bilang, dari dulu kan seperti itu, tidak berubah. Loh, Ruben udah bilang kan kita sudah berubah. Iya, justru karena berubah. Tapi anak-anak kan nggak berubah loh. Dia ngerti nggak sih bahwa mereka sudah tidak satu rumah lagi, dan oleh karena itu ada waktu yang harus diberikan kepada Ruben gitu loh. Nah, oke? Saya teruskan lagi nih, panjang biar jelas. Nanti kalau mau diedit silakan, kan gitu ya. Iya panjang bang. Apa ya? Iya panjang. Nah, loh, bukan diribetin, kan hak asuh di kamu. Nah, jelas nih. Bukan diribetin, kan hak asuh ada di kamu. Dan aku tanya tentang anak-anak, kan nggak tentang kamu sama sekali. Karena kamu pergi, ya masa aku main iya saja tanpa kita kata sepakat gini. Masa kamu pergi aku iya saja tanpa kata sepakat anak-anak siapa yang jaga? Oke. Kan udah dikasih tahu sama nenek dan yeye. Loh, kembali lagi. Ini dia. Ya. Ruben minta waktu. Bahkan ketika dia nggak ada pun, kamu nengok nih dialog ini. Ya. Jelas ya, thank you, itu langsung thanks gitu. Nah, gitulah dia ya. Urusan kamu dan aku jelas ya. Anak-anak diurus dan dirawat dengan baik ya, jelas jadinya. Ini kan bukan anak-anak diurus dengan baik, tapi tentang kesempatan anak-anak untuk berkumpul dengan Ruben. Ya. Jadi komunikasinya serumit itu gitu ya, nggak nyambung. Jadi artinya Ruben lelah hati sendiri gitu. Jadwalnya begini, anak-anak kan memang ada sekolahnya gitu, dia kan les gitu. Anak tadi ada sih tadi mana sih dia? Ya, kenapa kok bisa ada bentar? Ya ini ya, ya tentang jam libur. Nah, dia Ruben bertanya nih. Tanggal libur apa tetap sama? Jadi kapan bisa jalan sama anak-anak? Jadi kalau dia bilang Ruben yang gak ada waktu, aduh, masya Allah, ya. Ruben yang gak ada waktu. Sementara Ruben tanya nih, jadi kapan bisa jalan sama anak-anak? Karena Ruben tanya tanggal liburnya. Jawabannya dia, oh karena dari dulu kan kamu juga nggak pernah
Tanya tanggal anak di sekolah, karena masih satu rumah. Oke. Les semua masih katanya. Kan karena dulu kan dan sekarang beda, kan gitulah jawaban Rubennya ya. Nah, besok ambil raport katanya. Kok dadakan? Ini Ruben, kok dadakan? Les masih dan balik juga. Biasa juga selalu aku yang ambil raport. Kamu kan bilang kalau sekolah anak-anak aku yang urus aja. Kamu juga waktu itu disuruh datang acara sekolah kan bilang nggak ngerti. Kan jadi aku aja. Ini kan pada waktu masih sama. Kenapa kok selalu dulu kembali ke flashback ketika masih terikat dalam perkawinan. Sekarang sudah ada perceraian. Sudah ada akta 39 yang mengatur semua mekanisme hubungan mereka dan juga hubungan mereka dengan anak-anak. Ya. Ruben jawab, masalah bisa atau tidak pun harus dikasih tahu dan harus tahu. Jadi disitulah kita kompak hanya khusus anak. Ini ada kata. Kita kompak hanya untuk urusan anak-anak. Nanti baru jadi. Kita kompak, ya, untuk urusan anak-anak. Nih, ya, kita kompak hanya untuk urusan anak-anak. Jelas ya. Jadi Ruben bilang kita oke, tapi kan kita harus kompak urusan anak-anak. Jangan dadak-dadakan, jangan ini kan begitu. Nah, dijawab lagi. Hah? Ini dari dulu nggak ada di jadwal dan kejadian. Ada mereka libur. Nah, kembali lagi. Ya. Ruben bilang lagi nih, iya. Bisa kan diinfokan kapan liburnya, ya? Maaf, kembali Pak Ruben ngomong maaf. Ya. Maaf, kayak contoh bagi raport. Baru kemarin diinfo, kalau nggak dibahas tentang jadwal, kalau nggak dibahas tentang jadwal libur. Nah, jadi ya baik kamu atau aku bisa atau nggak bisa ya harus tahu dulu. Inilah yang tadi saya katakan harus ada diskusi, bekerja sama, ya. Terus kapan aku belum lagi. Terus kapan aku jalan-jalan sama anak-anak? Sebelum anak-anak Natal? Nah. Dan bagaimana tanggal 23 Desember ini? Nah, ini kan Juni nih, kan udah pisah nih. Jadi bertanya. Jadi kapan jadwal aku dengan anak-anak? Jawaban dia nih. Kegiatan sekolah dari dulu kamu juga tidak pernah mengurus, kembali lagi. Dan tidak pernah ke sekolah juga. Yang ditanya, kapan anak-anak libur? Kapan aku bisa ketemu sama anak-anak? Kapan aku bisa jalan sama anak-anak? Yang dijawab, dari dulu kan kamu gak pernah mau tahu urusan sekolah. Oke. Ruben bilang, saya juga nggak tertarik urusan pribadi. Di sini bagaimana dilihat jalan sana sini sama orang kecuali ayahnya, kenapa bisa? Gitu. Ya. Dia nggak tertarik urusan pribadi, tapi kan kamu bisa ke sana sini, ayahnya ngeliat. Tapi ayahnya kenapa nggak bisa? Kenapa Ruben nggak bisa jalan-jalan sama anaknya? Gitu. Tapi dia lihat anaknya jalan-jalan gitu loh. Ya. Jadi kamu kaitan tentang anak, ya aku masih punya hak untuk tahu dan saling bekerja sama. Jelas ya, saling bekerja sama. Ya. Jadi aku tunggu ya, jadwal selain tanggal 23, tanggal berapa lagi ya. Nanti semua ini aku berubah terus. Nah. Jadi jawabannya kalau dibaca wah berpuluh-puluh nih. Iya. Jadi kalau misalnya seperti ini terus, teman-teman, lelah nggak sih? Lelah nggak sih? Nggak nyambung-nyambung, terus dibantah-bantah, terus disanggah-sanggah. Ruben maaf ini. Kapan liburnya? Aku kan mau anak-anak maaf. Oh nggak ada, ini kali dulu ini gitu. Terus misalnya yang terjadi seperti itu. Ya Ruben kan juga harus kerja. Makanya dia berpikir, udah nggak nyambung nih gua komunikasi. Maka dia tunjuklah kuasa hukum untuk menanyakan tentang haknya dia berkumpul bersama dengan anak-anaknya. Di mana salahnya gitu? Di mana pelanggaran etik dan hukumnya gitu? Kenapa dibilang ini kan masalah pribadi? Kenapa harus melebar pakai kuasa hukum sehingga Ruben ke pengacara? Karena nggak terjadi komunikasi yang saling mengerti. Oke ya, jadi itu penjelasan panjang lebar tentang komunikasi. Oke.